Bersama saya Sopandi Ahmad melalui channel Opan Ahmad. Pada tayangan ini saya akan membahas mengenai limit fungsi aljabar bentuk tak tentu 0/0. Nah, jadi ini langsung aja ya, saya nggak membahas konsep limit ini secara detail, tapi langsung saja ke bentuk tak tentu yang 0/0. Jadi ada banyak jenisnya bentuk tak tentu ini. Salah satunya adalah yang 0/0, di mana ini merupakan salah satu pembahasan dari materi limit yang dipelajari di kelas 11 pada mata pelajaran matematika umum ya. Oke, langsung saja. Nah, ini konsepnya ya. Ketika kita menemukan sebuah limit, di mana x menuju bilangan tertentu. Nah, pada dasarnya yang pertama kali kita lakukan adalah coba untuk substitusi x dengan bilangan c. Jadi jika ada limit x menuju c dari fx per gx, yang pertama kali kita lakukan adalah coba tes ya, coba cek bagaimana hasil dari fc per gc. Perhatikan hasilnya. Jika berupa bilangan, berupa 0 atau berupa tahingga, berarti itulah jawabannya. Tapi kalau ternyata ini menghasilkan 0/0, nih kalau ada FC dan GC-nya nih, FC-nya 0, GC-nya 0, akibatnya 0/0. Ini yang disebut dengan bentuk tak tentu. Jadi harus kita selesaikan dengan cara penyelesaiannya ini bisa menggunakan faktorisasi ya. Bisa menggunakan faktorisasi, memfaktorkan. Bisa juga dengan kalis kawan. Nah, atau bahkan kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan dalil L'Hopital. Nah, untuk yang pertama ini, faktorisasi itu digunakan ketika misalkan fungsinya baik di pembilang ataupun penyebut merupakan polinom, atau salah satu jenis polinom ini misalkan berupa persamaan kuadrat ya, atau fungsi kuadrat lebih tepatnya, berupa fungsi kuadrat. Nah, sementara kalau yang kalis kawan ini, perhatikan bahwa di antara pembilang dan penyebutnya itu ada bentuk akar. Sementara yang terakhir, yang penyelesaiannya menggunakan L'Hopital, ini terkait dengan materi turunan atau diferensial ya. Nah, saya tidak terlalu menekankan bagian ini karena mempelajari limit ini tentunya belum mempelajari konsep diferensialnya sendiri. Jadi untuk itu pembahasan cukup kita pahami bagaimana cara menyelesaikan menggunakan faktorisasi atau kalis kawan. Nah, untuk yang L'Hopital nanti bakal ketemu lagi pada saat mempelajari materi diferensial ya, materi turunan, terutama pada bagian penggunaan turunan. Oke, kita belajar dari latihan soal saja. Nah, misalkan di sini saya punya bentuk limit yang pertama. Ada limit x menuju 2 dari x pangkat 2 ditambah x kurang 6 dibagi dengan x kurang 2. Nah, ini yang pertama kali kita lakukan adalah coba kita substitusi x sama dengan 2 ke fungsinya ya. Jadi kita ganti x ini dengan 2. Nih, kita coba hitung-hitung dulu. 2 pangkat 2 4, 4 ditambah 2 6, 6 dikurang 6 0. Sementara penyebutnya x-nya kita ganti 2, berarti 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, pembilang 0, penyebut 0, berarti ini merupakan bentuk tak tentu. Dan kalau kita perhatikan, baik pembilang ataupun penyebut ini merupakan bentuk polinom, sehingga
Penyelesaian untuk kasus yang ini menggunakan faktorisasi. Nah, kita faktorkan antara pembilang dan penyebut, dan di sini ada tips ya dalam memfaktorkan. Tadi ketika kita substitusi X sama dengan 2 ke pembilang ternyata hasilnya 0. Nah, itu udah dipastikan nih menurut teorema faktor, itu sudah dipastikan bahwa kalau kita faktorkan ini pasti akan memuat X kurang 2. Ini lebih memudahkan ya, lebih mempercepat proses penyelesaian daripada kita mencari-cari bilangan, dua bilangan yang kalau dikalikan negatif 6 kalau dijumlahkan jadi 1. Nah, itu boleh juga, silahkan digunakan, tapi untuk cara yang ini lebih hemat dalam berpikirnya. Nah, tinggal kita tentukan faktor satunya lagi. Nah, ini konstantanya negatif 6. Sementara kita sudah memunculkan negatif 2. Kita bagi negatif 6 dengan negatif 2 dan itu akan menghasilkan 3. Nah, sementara yang penyebut sudah berbentuk linear, jadi nggak perlu diapa-apain lagi. Ya sudah gitu aja ya. Dan kalau kita perhatikan nih, antara pembilang dan penyebut ada faktor yang sama, yaitu sama-sama X dikurang 2. Nah, inilah yang kalau dibagikan jadinya 1 ya. Orang bilang biasanya coret-coret. Nah, itu sebenarnya bukan prosedur baku, tapi untuk kasus ini cukup membantu, hanya untuk menandai. Ingat ya, ini hanya untuk menandai. Jadi untuk X min X dikurang 2 di pembilang atau di penyebut kita coret aja, sehingga kita akan memperoleh langkah berikutnya. Ini fungsinya akan menjadi hanya berbentuk X tambah 3. Nah, kita substitusi lagi nih X sama dengan 2-nya ke bentuk X tambah 3, sehingga kita akan memperoleh 2 ditambah 3, yaitu sama dengan 5. Nah, itu cara bagaimana ketika kita menemukan limit fungsi aljabar bentuk 0 per 0, di mana pembilang dan penyebutnya merupakan bentuk polinom. Nah, ini saya singgung sedikit mengenai yang cara L'Hopital. Nah, cara dengan dalil L'Hopital ini cukup sederhana sebenarnya nih, tapi nanti aja dipelajarinya secara khusus pada materi diferensial. Karena mau tidak mau untuk bisa L'Hopital harus paham bagaimana menurunkan fungsi gitu ya. Jadi ini kalau misalkan kita turunkan 2x itu kan akan menjadi X pangkat 2 ini akan menjadi 2x. Sementara X hanya turunannya adalah 1. Negatif 6 turunannya 0. X turunannya 1, negatif 2 turunannya 0. Nah, dari sini bisa langsung kita substitusi karena sudah tidak 0 per 0 lagi. 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 5. Sama jawabannya ya. Tapi ingat, L'Hopital ini hanya bisa digunakan kalau yakin bentuknya 0 per 0. Kalau tidak 0 per 0 tidak perlu pakai L'Hopital. Jadi langkah pertama mengecek apakah ini 0 per 0 atau bukan, itu tetap harus dilakukan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, dimana soal nomor 2 ini ada bentuk limit X menuju 3 dari X pangkat 2 ditambah X dikurang 12 dibagi dengan X pangkat 2 dikurang 9. Nah, pembilang dan penyebut sama-sama berbentuk persamaan kuadrat yang mau tidak mau harus kita faktorkan. Tapi di sini ada cara yang lebih efektif, di mana yang saya ungkapkan tadi sebelumnya. Kalau X menuju 3 menyebabkan 0, artinya X dikurang 3 pastilah merupakan faktor. Kita cek dulu ya, bener gak nih 0 per 0. 3 pangkat 2 9, 9 ditambah 3 12, 12 dikurang 12 0, 0. Yang penyebutnya 3 pangkat 2 9, 9 dikurang 9 0 ya, udah jelas 0. 0 per 0 berarti kita faktorkan dan sudah dipastikan, karena ketika disubstitusi hasilnya 0, ini udah pasti salah satu faktornya itu adalah X dikurang 3. Tinggal kita sesuaikan faktor yang satunya. Berarti kita bagi negatif 12 dengan negatif 3, yaitu sama dengan 4. Nah, satunya lagi negatif 9 dibagi negatif 3, ini adalah 3. Atau untuk yang penyebut sebenarnya ini pengurangan 2 kuadrat
pengurangan bentuk kuadrat ini lebih sederhana lagi. X pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2 ini akan kalau difaktorkan lebih mudah menjadi bentuk X kurang 3 dikali X tambah 3 ya. Nah, selanjutnya ada sama-sama X dikurang 3 baik di pembilang ataupun penyebut, sehingga kita cek lagi apakah sudah tidak 0 per 0. Kalau ternyata sudah tidak 0 per 0, langsung substitusi aja dalam kasus ini X nya dengan 3 ya. Untuk pembilang 3 tambah 4, untuk penyebut 3 tambah 3, sehingga untuk soal ini jawabannya adalah 7 per 6. 3 tambah 4 7, 3 ditambah 3 6. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi kasus berikutnya. Untuk soal yang lainnya ada limit X menuju 3 dari X pangkat 2 dikurang 3X dibagi X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6. Nah, ini sama ya, karena kita sudah paham tadi bagaimana faktorisasi. Nah, cek dulu ya. 9 kurang 9 0. 9 dikurang 15. 9 dikurang 15 itu negatif 6 ya. Negatif 6 ditambah 6 0. Nah, 0 per 0 berarti kita faktorkan udah pasti, tadi sudah dipastikan bahwa akan memiliki faktor sama-sama X kurang 3. Nah, ini untuk pembilang dia merupakan persamaan kuadrat yang tidak memiliki konstanta. Lebih mudah lagi sebenarnya, ini artinya kita menggunakan sifat distributif, bisa kita tuliskan menjadi X dikali X kurang 3. Sementara untuk yang penyebut berarti ini X dikurang 3 dikali X dikurang 2. Negatif 6 dibagi negatif 3 itu negatif 2 ya. Sama-sama X dikurang 3, berarti jawabannya bisa kita peroleh dengan mensubstitusi X oleh 3, jadinya akan menjadi 3 per 3 dikurang 2. 3 dikurang 2 1, jadinya 3 per 1. Atau kita bisa tuliskan cukup dengan 3 saja. Untuk soal ini jawabannya adalah 3. Kita lihat yang lainnya lagi. Nah, ada limit X menuju 3 dari X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3 dibagi dengan X pangkat 2 ditambah 3X kurang 18. Nah, ini kalau sudah tahu caranya lebih mudah ya. Udah kita tuliskan aja X dikurang 3, X dikurang 3. Tapi sebelumnya cek dulu ya, ini soal sudah dipilih memang bentuk 0 per 0. Tapi untuk meyakinkan coba substitusi dulu 3 ke fungsi yang ada di pembilang ataupun di penyebut untuk meyakinkan bahwa memang dia 0. Nah, tinggal kita tentukan pasangannya. Berarti untuk yang ini X dikurang 3 dikali X ditambah 1. Sementara yang penyebutnya X dikurang 3 dikali X ditambah 6. Oke, udah sesuai ya. Nah, sama-sama X dikurang 3 berarti tinggal kita substitusi 3 ditambah 1 dibagi 3 tambah 6, dimana 3 ditambah 1 adalah 4, sementara 3 ditambah 6 adalah 9. Dan itulah jawabannya, 4 per 9. Nah, ini soal-soal limit yang diselesaikan dengan cara faktorisasi, karena memang baik pembilang ataupun penyebut berupa polinom ya. Dalam kasus ini berupa persamaan kuadrat dan persamaan linear. Oke, seandainya kita menemukan bentuk 0 per 0 tapi bukan polinom, dan biasanya ini berbentuk akar ya, seperti ini. Limit X menuju 3 dari pembilangnya akar X dikurang akar dari 6 kurang X. Sementara penyebutnya adalah X dikurang 3. Nah, kita cek nih, akar 3 dikurang 6 dikurang 3 ya. Akar 3 dikurang akar 3 0. Dan penyebutnya juga sama, 3 dikurang 3 sama dengan 0. Sehingga ini 0 per 0 nih. Nah, tapi ini bentuk akar ya. Kalau bentuk akar, penyelesaiannya adalah kita kali dengan sekawan yang ada bentuk akarnya.
Nah, ini contohnya pada soal ini bentuk akar terdapat di pembilang, sehingga sekawan yang kita gunakan sesuaikan dengan pembilang. Nah, ini pembahasan mengenai perkalian sekawan ini ada di bagian akar ya, pembahasan mengenai bentuk akar yang telah dibahas sebelumnya. Nah, sehingga ini sekawannya itu adalah akar X ditambah akar 6 dikurang X. Nah, ini sama ya, penyebutnya juga kita tuliskan akar X ditambah akar 6 kurang X. Dan langkah berikutnya ini akan menjadi bawahnya tetap kita tuliskan ulang seperti ini. Sementara atasnya berdasarkan teori ya, kalau dua bilangan sekawan seperti ini penguraiannya menjadi suku depan dikuadratkan dikurangi suku belakang dikuadratkan. Karena awalnya bentuk akar itu kalau dikuadratkan dia kita cukup menuliskan apa yang diakarkannya itu ya, sehingga kita bisa tuliskan X dikurangi 6 kurang X. Dan kalau kita lanjutkan, bentuknya ini akan menjadi limit X menuju 3 dari X dikurang negatif X, berarti X ditambah X 2X dikurang 6 dibagi dengan X kurang 3 dikali akar X ditambah akar 6 kurang X. Nah, itu lanjutannya. Dan ini masih belum selesai, ini masih 0/0. Kalau kita cek berarti harus ada lagi yang kita lanjutkan. Nah, berikutnya nih di pembilang ada 2X kurang 6, sementara di penyebut ada X kurang 3, nggak ketemu ya. Supaya mereka bisa ketemu berarti coba kita gunakan sifat distributif. 2 kita keluarkan sehingga di sini tersisa X dikurang 3. Nah, kan baik pembilang ataupun penyebut ada sama-sama X dikurang 3. Nah, kalau udah kayak gini sudah nampak ya menuju ke jawaban. Kita tinggal substitusi aja, berarti pembilangnya 2, penyebutnya akar 3 ditambah akar 6 kurang 3, atau bisa kita lanjutkan menjadi 2 per akar 3 ditambah akar 3, yaitu 2 akar 3. Ini belum selesai juga, karena di penyebut ada bentuk akar, jadi harus kita rasionalkan. Dan dan ini pembahasan sudah dipelajari juga sebelumnya, sehingga ini setelah dirasionalkan akan berbentuk 1/3 akar 3. Nah, ini merupakan jawaban finalnya ya, jawaban akhir dari soal 0/0 yang berbentuk akar ini. Oke, kita lihat lagi satu lagi. Kita lihat satu lagi contoh soalnya. Ada limit X menuju 1 dari pembilangnya X pangkat 2 kurang 1, penyebutnya akar X tambah 3 dikurang akar 5 dikurang X. 1 kurang 1 0, akar 4 dikurang akar 4 juga pasti 0. Nah, kita kali sekawan. Nah, tadi kasusnya bentuk akarnya ada di pembilang, sekarang bentuk akarnya ada di penyebut, berarti sekawannya kita sesuaikan dengan bentuk akar pada penyebut. Nah, seperti ini dia bentuk akarnya, sekawannya. Sehingga kalau kita lanjutkan langkah berikutnya ini pasti akan menjadi yang pembilang seperti biasa aja, biar kita tuliskan sebagai perkalian ya. Akar X tambah 3 ditambah akar 5 dikurang X. Sementara yang penyebut, karena dia perkalian sekawan, berarti ini akan menjadi X ditambah 3 dikurangi 5 kurang X. Hati-hati ketika ada pengurangan dengan 2 suku atau lebih, kita kasih tanda kurung supaya
jelas bahwa tanda kurang ini bukan hanya untuk satu ruas saja, tapi bukan hanya untuk satu suku aja, tapi untuk semua suku. Oke, kita lanjutkan. Ini langkah berikutnya. X pangkat 2 dikurang 1 dikali akar X tambah 3 ditambah akar 5 dikurang X. Yang penyebut kita sederhanakan, ini X dikurang negatif X itu akan menjadi 2X. Sementara 3 dikurang 5 ini adalah negatif 2. Nah ini masih 0 per 0 ya, karena belum ada belum ada faktor yang sama antara pembilang dan penyebut, sehingga kita harus melanjutkan ke proses berikutnya, di mana proses berikutnya ini kita faktorkan X pangkat 2 dikurang 1. Ini pengurangan bentuk kuadrat ya, berarti ini akan menjadi X dikurang 1 dikali X tambah 1. Nah yang ininya kita tulis ulang. Kemudian yang penyebutnya 2X dikurang 2, 2-nya kita keluarkan sehingga dia akan menjadi 2 dikali X kurang 1. Di pembilang dan penyebut sekarang udah ada faktor yang sama nih, sama-sama X kurang 1 ya, sehingga sekarang sudah bisa dipastikan tidak lagi 0 per 0, dan kita langsung substitusi saja X dengan 1. 1 ditambah 1 akar 1 ditambah 3 ditambah akar 5 dikurang 1 dibagi dengan 2. 1 ditambah 1 2, 2 dibagi 2 1 pasti ya. Dan 1 ditambah 3 itu 4. Akar 4 ini adalah 2. 5 dikurang 1 juga 4. Akar 4 2. Nah sehingga yang perlu kita selesaikan sekarang adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kayak lagu anak-anak ya jadinya ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya itulah pokoknya. Nah itu dia ya pembahasan mengenai limit fungsi aljabar bentuk tak tentu 0 per 0. Jadi cara penyelesaiannya tuh kita pilih di antara 3 cara. Bisa dengan faktorisasi kalau pembilang dan penyebutnya merupakan polinom. Bisa juga kita gunakan kali sekawan kalau di antara pembilang dan penyebutnya ada yang merupakan bentuk akar. Dan jika sudah belajar turunan nanti kita bisa menyelesaikan bentuk ini dengan dalil L'Hopital. Jadi langkah yang harus kita lakukan sebelum metode tadi tetap harus dicek dulu, yakinkan dulu bahwa dia 0 per 0. Karena kalau nggak 0 per 0 sia-sia, jawabannya jadi salah kalaupun difaktorkan. Oke, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi.